Cika boleh duduk di sini. Arbi saya minta langsung merelaksasi. Kebelet kencing. Kebelet kencing? Gimana dia kebelet kencing? Gak apa-apa. Oke. Cika, relax ya. Deg-degan. Deg-degan. Oke, Arbi silakan. Kita mau ngapain? Arbi yang relaksasi. Oke, kamu fokus ke lilinnya. Oke, pada hitungan ketiga, biarkan kamu semakin lama semakin fokus pada lilin tersebut. Satu, lebih fokus dari sebelumnya. Dan biarkan kehangatan dari lilin tersebut, kamu bayangkan dan rasakan kembali masuk ke dalam mata kamu. Dan biarkan ketika kamu sudah merasakan kehangatan lilin tersebut di sekitaran mata kamu alirkan ke seluruh tubuh kamu. Kamu alirkan seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan biarkan itu menjadi tubuh kamu, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, oke? Siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga, tetap buka mata. Oke. Cika, saya mau kamu menceritakan yang sejujur-jujurnya mengenai diri kamu. Silakan. Kamu ini siapa sih si Cika Poni? Saya itu suka ngedugem, Mas. Ngedugem. Anak disco. Bentar, tapi saya ngedugemnya mau. Dan saya tuh naksir sama cowok nakal. Dan Cika naksir sama cowok nakal. Oke, kayak gimana sih? Cowok nakal tuh kayak gimana sih, Cika? Jadi gini, saya jelasin dulu ya. Selama ini saya ngedugem sama cewek-cewek. Bosen gitu loh. Oke. Kali, Dia cewek-cewek yang pengen yang bisa sama diajak cowok bad boy. dansa bareng di clubbing. Berdiri. Jogetin. Berdiri. Yang pengen ngapain? Jangan gue. Oke, joget. Yang di clubbing ngedansa bareng. Oke. Emang kalau kamu ngebayangin cowok nakal dan kamu mau ajak clubbing atau dugem atau disco bareng itu bayangannya gimana sih? Mau ngapain sih? Ngebayangin. Kamu mau ajak cowok nomor berapa? Sebenarnya saya tertarik dengan nomor 14, Mas. Nomor 14. Turun nomor 14. Turun. Sini. Ini Koko Hendrik Chandra ya? Mirip. Namanya siapa nih? Bagus kok kaku banget digandeng sama Cika? Ada yang tegang, Pak. Ada yang tegang soalnya. Tegang. Cika bayangin ceritanya lagi disco, anggap aja ini cowok nakal, Kamu mau ngapain? Di sini loh. Lu lihat dong mukanya, gila nggak respect banget ke cewek. Gak kuat Mas. Oke, kamu biasanya Aku udah depan kamu aja biar kamu kuat. Oke. Ada yang lemes nih. Oke. Kok sebentar. Gua ada yang aneh sama kalimatnya si Cika. Kok biar kuat? Itu maksudnya apa ya? Emang ngapain kan joget doang? Aku pengen dansa sama kamu Kamu pengen ngapain selain dansa emangnya? sambil menikmati. Jadi maksudnya sambil gini, orang kalau dugem, clubbing, disco, joget, terus lu sambil gimana maksudnya? Ajar nggak? Lu sambil joget sambil ini? Oke. Gua mulai speechless. Gak usah speechless. Nggak usah speechless. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bereaksi, kaget sama kamu gitu. Sambil joget sambil. Tapi selama ini udah pernah kayak gitu belum? Belum pernah, karena saya selama ini jalan ke klub itu sama cewek-cewek. Oh gitu. Ini saya butuh cowok yang tampan seperti dia. Cowok nakal juga. Yang manis, yang hidungnya lancip ke depan. Oke. Untuk nemenin kamu disco sambil gitu ya. Oh my Seperti god. itu ya. Kita jaga bareng yuk. Sebentar nih siapa nih? Mas siapa mas? Maaf lagi syuting. Ini siapa ya? Mas siapa? Sebentar. Ganggu gemut gue aja loh. Siapa sayang? Dia tuh teman dekat aku. Kamu teman dekatnya dia? Iya. Ini cowok nakal yang lo maksud? Enggak banget tau gak? Jadi ini siapa? Ini siapa? Kamu siapanya?
Aku tuh yang nemenin dia kalau dia dugem, terus pas dia lagi mabuk, pingsan, aku yang selalu jagain dia. Kok kamu mau sih jadi nemenin Cika gitu sementara Cikanya mencari cowok nakal atau bad boy gitu? Sebenarnya aku tuh suka sama dia udah lama. Sebenarnya apa, Mas? Aku suka sama dia, aku cinta, aku sayang. Bentar lagi. Aku suka sama kamu udah lama. Bentar, namanya siapa, Mas? Didot. Mas Didot di sini dulu. Cika duduk lagi. Oke, Mas Bagus sudah, terima kasih. Boleh naik ke atas. Kalian kesini dikit boleh? Oke, Cika. Enggak lah cuy. Halo. Cika. Apa? Cika anaknya suka clubbing ya? Enggak, orang mau clubbing aja diomelin nyokap. Mau Gimana clubbing aja diomelin nyokap. Kamu sukanya cowok-cowok yang kayak apa sih? Kalau nyolong doang sih kadang-kadang. Oh gitu. Oke kalau gitu terima kasih Cika. Boleh berdiri lagi di samping Mawar. Sekarang saya minta Rudi untuk menerawang. Ini nih si Culun ini lo dari tadi ngeliatin dia karena dia unik nih ya kan. Namanya adalah Didot. Baik. Didot ini punya sesuatu cita-cita, keinginan. Boleh tangannya Didot? Rapuh banget ya? Rapuh. Ringkih. Iya. Dia sosok yang polos. Dia itu bercita-cita ingin jadi cowok nakal. Oh, jadi Didot yang Katanya kelihatannya cowok. seperti anak culun ini pengennya punya impian pengen jadi cowok nakal. Menurut dia, cowok nakal itu keren. Menurut dia cowok nakal itu keren. Iya. Oke. Jadi penasaran. Kita relaksasi ya sini Mas Didot. Jangan takut Mas Didot. Tenang. Gemeteran loh. Ya, kita dulu. Kita relaksasi. Ekstasi aja. Penghilang rasa. Arbi. Oke, paling ini Do your imunisasi ini. Oh, ini imunisasi betul. Oh, fokus dulu ke lilinnya. Oke. Sekarang pelan-pelan lilinnya tuh makin lama makin besar apinya dan biarkan ketika apinya tersebut besar, entah kenapa Didot jadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks di apapun yang terjadi. Dan sekarang tubuhnya Didot itu nggak tahu kenapa tuh jadi nyaman, jadi rileks, jadi tenang. Saya atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung, keluarin lewat mulut, jadi lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang Didot rasakan jadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Apapun yang terjadi, sebentar lagi ada yang nanya, tapi pas ada yang nanya, Didot tuh jawab. Tapi ketika jawab tuh jujur, oke? Lebih tenang, lebih nyaman ketika menjawab 1, 2, dan 3. Dot. Wah, dibuka. Wih. Asik. Dot. So asik ya. Mas, Ya. Didot, saya pengen dong Didot ceritanya menjadi orang yang selama ini kamu hayal-hayalin, kamu cita-citain. Oke, jadi kayak gimana sih Didot yang beda sama yang sekarang? Sebenarnya saya tuh pengen jadi cowok bad boy gitu kan. Oh, Kalau coba kayak gimana? Coba berdiri boleh? Berdiri kayak gimana sih Dot? kan kalau dulu kan biasanya saya tuh suka disuruh diam di pojok doang. Kalau dugem katanya suruh diam di pojokan doang. Suaranya yang kenceng, bad boy, suaranya lembek banget. Itu suruh diam gitu kan. Kalau ngeliat cowok-cowok kayak gitu tuh kan kayaknya tuh laki banget gitu. Oh. Terus Laki gimana? banget gitu kan. Kalau laki banget tuh kayak gimana sih yang laki banget? Yang laki banget itu kan kalau ngeliat cewek montok, cantik, seksi, padat gitu. Cuman kan kalau kayak cewek-cewek yang di sebelah saya misalnya Oke, kayak contohnya Tika. nih, ngeliat yang sebelah sana nih, tuh. Ceritanya lo nafsu nih ngeliat cewek-cewek itu nih. Lo gimana? Mukanya gimana mukanya? Saya tuh suka sama yang nomor 15 tuh. Sebentar, dia suka sama cewek yang nomor 15 katanya. Berdiri di situ, berdiri. Boleh berdiri di situ sayang, boleh berdiri. Berdiri di situ aja. Diri. Saya banget tuh mas. Diri dulu. Kamu suka yang model begitu? Suka banget. Sintal gitu ya, padat. Bukan kayak
Cika gini, Cika tuh apaan sih? Cika tuh apaan sih? Kurus, nggak ada isinya. Gue kecil tapi seksi. Sabar ya. Sabar. Nggak penting. Oke, Didot. Kamu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu nggak? Kebiasaan buruk yang perlu kita tahu? Yang suka kamu lakukan? Sebenarnya punya sih mas. Apa itu? Saya tuh kalau pipis gitu kan suka di pojok-pojokan. Nah kalau pipis di pojok tuh kayak kucing jantan kayak gitu tuh. Kucing jantan. Iya. Kucing apa anjing? Kucing. Oh, kucing. Iya terasa laki banget gitu kan. Kalau kita siap pipis tuh daerah kekuasaan kita tuh nggak boleh dimasukin semuanya. Oh gitu. Angkat kaki nggak sebelah gini? Boleh juga. Jorok. Jorok tuh temen lu. Tuh. Jadi Gue emang bodyguard. lu tuh liar juga sebenarnya ya. Jadi kayak binatang gitu ya, suka ngangkat kencingin untuk menandakan tuh daerah teritori lu gitu Iya. ya. Cowok lain nggak boleh pipis di sana. Cowok lain nggak boleh pipis di sana. Kayak baik kalau gitu Arbi boleh disadarin lagi teman kita Didot ini. Oke, Didot, semuanya kembali seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3 kembali seperti semula. Lebih sehat, lebih sehat. Kacamatanya kenapa di jidat? Itu kacamata apa kaca jidat? Apa bando? Ya ampun. Didot, masih suka sama aku nggak? Ya suka lah. Kan aku suka sama kamu. Aduh. Jelek ya. Katanya bodinya nggak ada. Tipis. Gimana sih lu ngomong nggak konsisten lu? Udah tahu. Ah tadi kata lu cakupan yang mana tuh nomor berapa? Oke, tadi katanya nomor 15 boleh diri, nomor 15 boleh diri. Kata Kamu lu suka, kayak gitu. kamu boleh turun sayang, boleh turun. Sini tunggu, sini dulu diri. Namanya siapa? Di sini. Gaby namanya tuh. Gaby. Didot ngelihat Gaby gimana? Suka nggak sama cewek-cewek kayak gini? Nggak suka kegedean. Berat kalau saya angkat. Gak suka lu kegedean katanya berat kalau diangkat. Tadi lu ngomong kalau gue enak. Muka lu aja ya. Muka lu tuh udah jelek bagaimana gue sama lu nasi salah. Muka lu tuh cupu begini aja. Mbak Gaby coba madep belakang. Lihat, di sini ada yang Mbak Gaby suka nggak kira-kira? Nomor 5. Nomor 5. Diri aja. Diri di situ. Diri di situ nggak usah turun, diri aja, diri itu. Lihat baik-baik tuh. Tuh, suka sama yang model begini. Iyalah. Badannya aja sispek gimana? Oke, boleh duduk. Terima kasih Mbak Gaby, boleh kembali. Didot sini Dot, kesian Didot ditabok Didot. Mau sebelah lagi nggak Dot? Oke, sekarang ini kan tadi yang mencari jodoh adalah Erik, si pengusaha unggas. Makanya Cika dan Mawar tuh mau excited sekali suruh pegang belatung juga mau. Mau tahu nggak dia dalam-dalamnya kayak apa? Iya dong. Nah, Rudi dulu yang boleh terawang. Erik Boleh sini. duduk di sini, Erik. Oh, boleh di sini deh. Duduk aja. Boleh di sini. Boleh tangannya? Pakan Pakan. Makanan unggas. bambu untuk bikin kandang. Bambu untuk bikin kandang. Oke, Dia udah. hidupnya berkecimpung dengan ternak. Oh, hidupnya berkecimpung dengan ternak. Jujur, karena dia pengusaha ternak ya kan? Bener nggak? Wah, jarang-jarang di garis tangan ada yang jujur tentang dirinya, ya kan? Oke, baik. Sekarang saya mau Arbi merelaksasi. Tumben loh, biasanya kan cowok-cowok nutupin atau cewek-cewek nutupin tahunya pas dibuka beda. Nah ini pertama kali jadi menarik sekali. Arbi boleh Bi? Dia bilang tadi apa? Bambu, Iya, pakan, terus udah gitu apa namanya ternak-ternak ya kan? Pas ini pengusaha nih pasti nih jujur. Lu beruntung lo Mawar sama Cika kalau dapetin. Geser dikit kalian. Geser. Ya. Oke, fokus Ya. ke lainnya. Oke, tarik nafas lagi Gue lah yang dulu. dapet. Keluarin dulu. Oke, relax. Nanti tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi ketika kamu melihat lilin tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. 1, lebih tenang. 2, lebih relax dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, buka mata. Iya. Erik, Rick, coba dong ceritain dong mengenai diri kamu, pekerjaan kamu. Saya yakin nggak ada yang disembunyikan karena tadi Rudi sudah menerawang dan kamu kayaknya kandidat paling jujur selama ada garis tangan gitu. Sama kebiasaan-kebiasaan kamu juga boleh diceritain nih. Coba, kamu nih siapa sebenarnya, pengusaha apa gitu? Ya mas, sebetulnya saya karyawan peternak unggas. Di karyawan. Bohong lu. Ngaku-ngaku.
bilangnya. Enggak, sebentar, saya konfirmasi. Tadi kamu bilang kamu adalah pengusaha loh. Kamu yang punya peternakan unggas. Enggak mas, saya sebetulnya karyawan di situ dan saya pekerjaan hari-hari saya kayak ngasih makan ternak-ternak, terus kayak bersihin tai ayam, terus kayak ambil hasil telur gitu. Oh gitu. Jadi kamu sebenarnya cuma karyawan Iya, Mas. yang disuruh-suruh gitu, bukan yang punya. Iya. Oh, Buat lu aja. buktinya apa? Coba nih. Ternyata pembohong juga. buat lu aja. Kirain lu pengusaha. Lu punya bukti gak? Apa buktinya? Ini mas, bukti. Ada handphone. Ada fotonya. Coba dikasih ke kru, Mas. Ini nih handphone ini. Coba kita mau tayangin di LED ya. Tuh buat lu aja, gue kasih cuma-cuma. Kan lo tadi yang Gak mau gue. Ih, lu pada disuruh pegang belatung demi karyawan. Ih, gak mau, gak jadi lu aja lah. sumpah gue nyesel. Udah, tapi tahan dulu, kita jadi penasaran nih. Oh iya, ini dia nih fotonya nih tuh, kita lihat di LED tuh. Ah, itu lu. Oh, itu lu, Rik. Jadi saya setiap hari itu harus ngasih makan. Aduh, gak ada yang gak. Ada nextnya, fotonya ada yang lain? Dasar ayam lu. Ya. Lu yang milih. Gue bebek nih, lu ayam. Aduh, gak ada. Jadi ini peternakan unggasnya bukan punya lo berarti? Bukan. Lah, Lo cuman karyawan. Digaji berapa di situ kerja ngasih makan ayam, bersihin tai ayam dan burung? 1 juta gajinya sebulan. Shopping gue aja 10 juta. 10 juta. skincare gue gak cukup. Lu aja. Skincare gue aja udah berapa puluh juta. Oke, selain Erik pandai berbohong, lo punya kebiasaan buruk apaan lagi sih? Coba ceritain sama cewek-cewek ini. Saya pekerja ternak itu. Yang kenceng suaranya. Semenjak saya punya pekerja ternak, saya punya cewek Kamu punya cewek. Terus? dan saya pacaran tuh hampir 2 bulan. Tapi saya diputusin Karena karena pas saya lagi sama dia, saya tiba-tiba lagi sakit kayak masuk angin atau gimana gitu. Akhirnya muntah di depan. masih mau? Enggak lah, dia mau nih. Ini nih. Katanya Cika Ini mau. nih. Saya kalah demi yang tinggi dan saya mahal. Saya kalah demi yang tinggi dan saya Gak mau gue. Baju gue aja mahal. Mas, ada apa Mas? Ada yang cewek yang aku kenal sama Mas. Mas Eri? Iya. Ada cewek? Iya, dia. Lalu nggak di sini tapi di Suluet aja? Iya, kita mau panggilkan. Oh, siapa nyuruh tuh? Iya. Oke. Ada perempuan, nih menarik lagi, nggak tahu ada apaan lagi ceritanya. Ada yang perempuan kenal sama Erik tapi maunya di ruang Siluet katanya. Halo Mbak. Ya, Mbak, namanya siapa Mbak? nama saya Farah. Namanya Farah. Farah kenal sama Mas Erik? Iya, saya mantannya. Mantan. Oh, kamu mantannya Erik. Farah bicara aja. Jadi waktu itu saya pernah sama Mas Erik, tapi nya itu di mata saya. Terus Mbak Farah gimana jadi keadaannya saat itu? Ya makanya saya sekarang iritasi, saya mau minta tanggung jawabnya Erik. Oh, mampus Suri. Parah lu. Erik disadarin dulu. Saya lagi nggak bisa kerja. Erik, ini ada perempuan namanya Mbak Farah, katanya mau minta tanggung jawab kamu karena matanya iritasi kena waktu di muka. Siapa? Farah. Enggak kenal ya. Siapa kali? Loh, dia mantan kamu. Ini Farah. Gak ada. Gak ada gimana? Ini ada orang di dalam ruang Siluet. Minta tanggung jawab kamu. Oh, keluar. Oh. Jadi bajak laut lo anak orang. Matanya kenapa, Bang? Ngapain di sini? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ini mata gue iritasi gara-gara Lah, kok nyalain gua? Ampun. Kita kan biasa bersama, nikmatin bersama. maksud lo apa ya? Lu harus tetap tanggung jawab. Dengar, masih mending ya di mata daripada di kuping pas itu. Untuk kuping lu nggak budek. Ya lu kenapa di mata?
biar gimana pun ini cewek manis lo, kesian lo harus tanggung jawab. Kasihlah duit. Lo kan gaji lo gede tuh 1 juta sebulan, ngasih makan ayam. Apa orang 1 juta aja dia yang ngambil semua? Ya udah. Ya udah. Ya udah. Oke, Mbak. Ya, boleh diselesaikan di luar ya. Ya udah. Kalau misalnya lagi mau cari jodoh, masalah-masalah sama mantan tuh diselesain dulu. Di sini nggak bisa ngebohong. Di sini ada Rudy sama Arbi. Udah diselesain dulu di luar. Udah lama 2 bulan ngapain lu? Tapi matanya belum sembuh. Boleh. Mas FD tolong sekalian bawain. Dua-duanya di luar ya. Lu harus tanggung jawab. Erik. Lu ngapain sih? Nah, kita pulang yuk, ngapain sih di Tuh, sini? dari Jika diajakin menidor. Udah ikut aja. Lu pulang sana. Jangan saja kan gue, saya juga yang jagain tahu. Jangan pulang sendiri, gue gak pegang gue. Gandeng dong. Cik gandeng. Udah. Gue tau ya. Oke. Wah. Berarti nggak ada yang berjodoh dengan siapa-siapa kecuali mungkin Mawar sama Sapu dan plastik kreseknya ya. Mawar itu kamu boleh dibawa nggak? Ini soalnya properti Antv, kamu bawa sana-sana. Enggak, bukan punya gue tapi. Oh yakin? Enggak. Cowok-cowok gimana? Ada yang mau menggantikan Sapu menjadi sapunya Mawar? Ada? Udah ntar aja kalau gitu boleh kembali aja di Mawar ya. Jadi berarti tidak ada yang berhasil ya teman-teman. Lagi-lagi Rudy dan Arbi, kita Iksan juga di garis tangan ini tidak ada yang berhasil mempertemukan 2 anak manusia yang berjodoh. Kalau gitu semoga di lain kesempatan kita bisa menjodohkan kandidat-kandidat. Dan mudah-mudahan sih nggak ada drama lagi ya, karena capek loh kalau acara isinya drama-drama gini ya. Duh, ya udahlah. Baik, terima kasih Rudy. Terima kasih.